Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kata mulia wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam kita pakai misalnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah riba di dalam kitab Fathul Qarib. Pembicaraan riba yang cukup pendek dan singkat, dan yang memang kalau kita membahas dari kitab Fathul Qarib ini memang tidak dibahas secara detail. Jadi yang dibahas di kitab Fathul Qarib yang seminggu lalu kita bahas itu adalah riba yang bersifat fadl, riba fadl. Baik, yang terbahas kemarin pertemuan sebelumnya itu tentang riba fadl. Masih ingat ya, riba fadl? Kan ada riba fadl, riba nasi'ah. Kemudian ada yang menjawab, ada yang menambah dengan riba yad, riba qardi, dan riba jahiliyah. Yang jelas kemarin sudah ada patokan-patokan tentang riba fadl yang diharamkan. Riba itu termasuk bagian daripada dosa besar, bagian daripada dosa besar. Bahkan di dalam riwayat itu seperti menikahi ibu sendiri. Riba itu kalau dilakukan itu dosanya dosa besar, bahkan digambarkan seperti menikahi ibunya sendiri. Itu melakukan riba begitu. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa zina. Itu riba. Baik, kemarin yang sudah terbahas kalau emas itu dengan emas, perak dengan perak, dan juga ada al-mat'umat, yaitu sejenis makanan-makanan. Kalau umpamanya tidak sejenis, itu berarti dia riba. Kalau umpamanya tidak sejenis, umpamanya emas dengan perak yang seperti yang sudah digambarkan di sini, itu harus dalam posisi mutafadilan naqdan, mutafadilan naqdan. Kalau umpamanya sejenis,
dia harus mutamatilan naqadan. Masih ingat ya, 1 minggu yang lalu saya sampaikan begitu. Kalau sejenis dia harus mutamatilan naqadan, serupa, harganya sama, timbangannya sama, kadarnya juga sama. Kalau umpamanya tidak sejenis harus mutafadilan naqadan. Umpamanya emas sama perak, maka emas ini harus punya kadarnya disamakan dengan ini, meskipun konteksnya kemudian berbeda. Itu namanya mutafadilan fadlan kemarin. Termasuk juga jenis makanan kemarin sudah kita bahas. Ini berkenaan dengan masalah riba fadl barang. Tapi kalau untuk masalah uang, kemarin itu sempat kita bahas namanya riba qard. Riba qard berupa pinjaman. Umpamanya bilang begini, kalau umpamanya kamu pinjam, nah sebelum adanya pelaksanaan pinjam meminjam itu sudah di depan sudah diakadkan. Kalau kamu pinjam 1 juta, nanti mengembalikannya itu harus 1.500.000. Nah itu namanya sudah riba qard. Atau ada yang mengatakan itu namanya riba jahiliyah. Ada juga memasukkan itu namanya riba nasi'ah. Atau mungkin ini tak pinjamkan kamu itu 3 bulan. Tapi kalau lebih dari 3 bulan kemudian kamu itu tidak lunas, maka setiap bulannya harus ada tambahan-tambahan. Ini juga masuk kategori riba. Ada juga pada posisinya itu barang tidak diserahkan. Barang tidak diserahkan dulu sebelum konteksnya kemudian yang namanya cicilan itu lunas. Barang tidak diserahkan, diserahkan kalau sudah lunas. Lah ini konteksnya penahanan barang ini, nanti kan barang sudah harganya sudah berbeda. Ini juga termasuk namanya riba al-yadi. Namanya riba al-yadi. Dan kemarin sudah kita bahas detail di situ. Kita lanjutkan sekarang. Yang jelas orang yang melakukan riba itu hukumnya dosa besar. Yang melakukan, yang mencatat, yang bertransaksi, yang menyaksikan, itu dia dihukumi melakukan riba. Itu dosa besar. Baik, ada yang mau baca atau saya baca sendiri? Tidak perlu pengulangan banyak-banyak. Nanti diskusinya juga jangan lama-lama kayak kemarin. Wal mutabayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa walahuma ayashtariqa al-khiyara ila 3 ayyamin wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu wa la yajuzu bai'u thamrati atau thamarati mutlaqan illa ba'da badwi silahiha wala bai'u ma fihi ar-riba bi jinsihi radban illa laban. Al-mutabayyi'ani, orang-orang yang melakukan transaksi jual beli. Jadi kemarin sudah saya bilang kalau orang jual beli itu rukunnya diantaranya ada penjual, ada pembeli, ada akad, ada barang. Kan begitu kan, diantaranya ada barang. Ini paling pokok, Jadi penjual, pembeli, ada akad, ada barang, dan yang kelima ada yang menambahkan ada harga yang jelas. Al-mutabayyi'ani itu berarti orang-orang, ketika ada 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, maka ada bil khiyari. Bil khiyar itu semacam, kalau orang Jawa itu masa memilih, masa menunggu. Kata-kata khayara atau khiyar itu kan biasa kita terjemahkan dengan memilih. Kalau dalam bahasa kita nyanyangan. Apa nyanyangan ini? Tawar menawar. Jadi antara penjual dan pembeli pas ketika dia melakukan transaksi jual beli itu adalah dengan adanya khiyar.
khiyar itu dilakukan malam yatafarraqa, selama keduanya itu belum berpisah. Jadi kalau jenengan itu melakukan transaksi jual beli, maka sebelum berpisah itulah di situ jenengan itu melakukan tawar menawar. Nah, kalau nanti umpamanya tidak ada tawar menawar, tidak ada khiyar, pas ketika dong-dongi berpisah, kemudian ada sesuatu yang mungkin rusak atau apa, maka kemudian jenengan protes. Nah itu bagi penjual dia menang, bagi penjual dia menang. Loh lah tadi tidak, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu kalau menjual sesuatu itu sama Nabi betul-betul ditunjukkan. Ini barang yang seperti ini kalau ada cacat disampaikan ke Nabi, ini cacatnya semacam ini harganya semacam ini. Sehingga Rasulullah kemudian menampakkan betul, ini yang cacat, ini yang tidak, ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Nah, pas ketika kemudian pembeli, kemudian di situ ada tawar menawar. Kalau yang ini harganya berapa? Kalau umpamanya saya tawar sekian, boleh atau tidak? Kalau umpamanya nanti ada cacatnya, boleh tidak saya kembalikan? Kalau umpamanya ini nanti tidak cocok semacam ini, boleh tidak saya kembalikan? Yang namanya seperti saya sebutkan tadi itu disebut dengan khiyar. Itu khiyar. Jenengan beli yang namanya buah-buahan, dipilihkan, silakan memilih. Ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian. Dan kemudian jenengan bilang, Pak, tolong dibungkuskan 1 kilo, dimasukkan 1 kilo, plok, ya. Jenengan bilang, Pak, ini nanti kalau ada sesuatu yang tidak bagus boleh tidak dikembalikan. Nah itu ya. Pembelinya bilang, kalau nanti ada yang tidak bagus silakan dikembalikan. Ini namanya khiyar. Ini namanya khiyar. Dan harus ada kesepakatan antara khiyar seperti itu. Kemudian walahuma ayashtarita al-khiyar, dan bagi penjual dan pembeli itu ayashtarita, memberikan syarat, sama-sama memberikan poin-poin syarat. Sang penjual mengatakan tidak ada komplain setelah berpisah, namanya begitu. Itu bagian daripada khiyar. Tidak boleh protes kalau sudah barang dibawa. Nah kalau sudah ada tulisan semacam ini, yang namanya pembeli harus hati-hati, diperiksa betul sebelum berpisah. Dan nanti pas ketika kemudian pulang, kok dong-dongi dikembalikan, sang penjual yang bilang itu sudah ada tulisannya. Tidak boleh ada pengembalian barang kalau sudah dibawa. Maka periksa kembali. Itu namanya apa Ibu? Khiyar. Itu namanya khiyar. Nah, sampai berapa hari yang namanya khiyar itu? Ila talatati ayamin, sampai 3 hari. Baik, bagaimana kalau posisi semacam ini? Setelah nyanyian, yang pembeli bilang ini berapa? Ini 5 juta. Kemudian yang penjual mengatakan tidak boleh 5 juta. Ini harganya 5.500.000. Nyanyian. Terus begini saja. Saya tak pulang dulu, saya tak konfirmasi dengan keluarga. Nanti kalau umpamanya oke, saya bel. Kalau sampai 3 hari itu kemudian saya tidak bel, jenengan boleh menjual. Nah itu juga namanya khiyar. Lah masa khiyar yang semacam ini, penjual tidak boleh untuk menjual barang itu. Ketika dalam masa khiyar semacam ini, penjual tidak boleh menjual kepada yang lain. Si pembeli bilang, sudah ini tak beli 5.500.000, clear ya, tunggu saya. Lah kok dilalah kemudian ada orang beli lagi, tak beli 7 juta, tak beli 7 juta. Lah akhirnya penjual kepada orang yang kedua, penjual kepada orang yang kedua karena harganya lebih tinggi, 7 juta. Akhirnya orang yang pertama datang, ini saya bawa 5.500.000, ternyata barang sudah tidak ada. Lah itu berdosa orang yang menjual. Ini namanya apa Bapak? Namanya khiyar. Khiyar ini memang penting. Dalam khiyar itu ada akad, dan akad itu penting. Pak, bagaimana di supermarket itu? Di situ sudah langsung ditulis barangnya harganya sekian.
Jadi khiyarnya itu tidak pakai lafaz, tapi khiyarnya itu pakai tulisan. Boleh tak? Nyanyian tawar penawarnya khiyarnya itu modelnya pakai tulisan. Biasanya kalau sudah pakai tulisan kemudian ada tulisan harga pas, tidak boleh menawar. Itu boleh tidak? Boleh. Secara hukum muamalah boleh. Yang terpenting, yang terpokok itu adalah malam yatafarraqonya tadi. Khiyar itu dilakukan sebelum mereka berdua, penjual dan pembeli, berpisah. Jadi makanya pas ketika beli sesuatu maunya di supermarket dan sebagainya, periksa betul mulai harga dan barang. Soalnya kalau model-model khiyar dengan tulisan model begitu, ketika sudah kembali dan kemudian pas ketika kita mau kembalikan tidak dilayani kembali, itu tidak salahnya bagi orang yang menjual. Disitulah pentingnya yang namanya khiyar. Kalau saya menjual ayam itu, mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Ya, sebelum saya sembelih itu sang pembeli tak suruh pilih dulu. Silakan pilih ini ini harganya sekian, sekian. Coba jenengan dilihat. Ini harganya sekian. Lek cocok tak sembelihkan, lek gak cocok silakan pilih yang lain. Ini namanya apa? Khiyar juga namanya. Begitu dia cocok, ini aja Pak, harganya berapa? Harganya 45 juta. 45.000. Silakan diperiksa, sak gemuk-gemuknya, seapanya dilihat. Nanti contohnya pas ketika sudah disembelih, setelah dibubuti, tidak mau bayar lah, ini yang repot. Makanya memang betul. Apalagi menjual sesuatu barang yang hidup itu kan susah. Karena tertutupi oleh bulu kan, tertutupi oleh bulu dilihat. Memang pintar-pintarnya begitu. Clear? Berapa tadi? Ila thalathati ayyam. Kalau sudah melakukan khiyar yang semacam itu, maka wa idza wujida bil mabi'i aibun, maka apabila ditemukan pada barang yang dibeli, bil mabi', barang yang dijual tadi itu aibun, aib, maka falil mushtari radduhu, maka bagi orang yang membeli itu dia untuk mengembalikan. Itu dengan catatan tadi sudah ada khiyar, sudah ada kesepakatan sebelum berpisah. Ketika ada aib di barang itu, kalau sudah disepakati, Pak nanti kalau ada aib saya kembalikan ya. Baik, begitu memang betul-betul ada aib, kembalikan. Kalau umpamanya sang penjual tidak mau menerima, ya bisa dituntut karena ada khiyar tadi, sudah ada kesepakatan. Clear? Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul thamarati, menjual buah-buahan mutlaqan, secara mutlak, illa, kecuali ba'da badwi silahiha, setelah jelas bagusnya dari buah tersebut. Nanti biasanya kalau di dalam masyarakat kita ada istilah sistem ijon. Jadi umpamanya ada seorang pembeli, itu ada mangga, red gitu ya. Mangganya itu masih pentil-pentil. Kemudian sang pembeli bilang, ini tak beli 5 juta, satu pohon 5 juta. Itu kalau dalam konteks namanya satu dari A, itu hukum semacam itu tidak boleh. Loh Pak, orangnya hafal Pak, orangnya sudah pengalaman ngitung Pak, sehingga kalau dia membeli satu pohon 5 juta itu biasanya tepat. Ada kata-kata biasanya ini tidak masuk. Di samping itu yang namanya takdir itu kita tidak tahu. Dia sudah kadung bayar 5 juta, ternyata kena hama dan seterusnya. Dan dia bilang gak apa-apa, saya rugi, gak apa-apa, saya beli. Ini nanti kan akhirnya menjadi spekulasi, kayak semacam naisir itu. Kayak yang viral hari ini itu apa, binari. Betul, binari. Yang sultannya lah, dia 2 orang dia ngaku-ngaku trader.
dan ternyata itu tebak-tebakan judi dan dia memang kaya raya dari hasil itu. Tapi memang rata-rata yang ikuti trading itu semuanya KO semua, jadi habis. Jadi keuntungannya dia luar biasa. Kalau banyak yang kalah sampai ratusan juta binary trader itu karena memang konteksnya ilah pada di silahnya ada. Lah nanti ketika menjual sistem ijon seperti posisi semacam ini, itu nanti ada dua hal, yang dirugikan itu penjual atau yang dirugikan itu pembeli, karena tidak jelas. Itu makanya madzhab Syafi'i jelas-jelas, saya sepakat dengan madzhab Syafi'i semacam ini. Kalau memang betul-betul belum jelas, tidak boleh. Itu nantinya pasti ada sesuatu hal nanti. Penjual juga bisa berlaku curang, dan andai kata kemudian lebat, kemudian panen, ternyata harganya jauh di atas 5 juta, ya, dan atau kemudian pas ketika hasilnya itu declare di bawah 5 juta, akhirnya ada posisi saling merugikan. Biasanya petani seperti itu kan masuk muda-muda sudah ditebasi dulu, tidak boleh. Semacam itu tidak boleh. Ini disebut dengan wala yajuzu bai'ut tamarati mutlaqan illa ba'da badbi silahiha. Itu namanya nanti bisa mengacu kepada bai'ul gharar. Bai'ul gharar ini ya di sini. Wala yajuzu bai'ul gharari. Tidak boleh ada jual beli yang di dalamnya ada tipu menipu. Lanjut ya. Wala bai'u ma fihi ar-riba. Dan tidak boleh ada pembelian atau jual beli yang di dalamnya itu ada riba. Tidak boleh ada penjualan yang di dalamnya itu ada riba. Entah itu riba fadl. Kalau riba fadl itu barang dengan barang, biasanya mirip. Kalau riba fadl itu barang dengan barang. Kalau riba al-qard itu biasanya berkenaan dengan masalah di situ ada pinjaman. Di situ kan seperti saya katakan kemarin, kalau kita jual beli itu akadnya ya jual beli. Tidak boleh dengan adanya double akad. Biasanya ada double akad. Double akad apa? Yo akad jual beli sekaligus ada akad pinjam meminjam. Ini double lagi akad. Jenengan beli sepeda motor, DP-nya 1 juta. Harganya itu sebenarnya adalah 10 juta. Kemudian akhirnya dengan nyicil itu 2 tahun. Setelah dikalkulasi hasilnya menjadi 18 juta. Sebenarnya ini akad jual beli atau akad pinjam meminjam. Karena konteksnya nanti itu jenengan nyicilnya itu bukan ke dealer, tapi nyicilnya itu ke bank, leasing. Ini kan kalau konteks sekarang itu ada adira, ada home kredit. Ini akhirnya kita minjem, kita ke sini. Dan ini kemudian dapat, ini berarti ada dua akad. Beda dengan konteksnya kemarin seperti kita diskusikan itu setelah ngaji itu. Saya bilang sama orang, Pak, tolong saya belikan ini ya, sepeda motor ini. Jenengan yang membelikan. Dia punya uang 12 juta. Dia langsung beli yang namanya sepeda motor cash, jebret. Dan kemudian akhirnya kita itu nyicilnya kepada orang yang membeli cash ini tadi. Nah itu beda. Ini masalahnya kemudian kita itu transaksinya ke dealer. Kita juga punya transaksi ke sana. Dan ternyata nyicilnya bukan ke dealer ini. Nyicilnya kemudian ke yang dilesingkan. Dan ketika dilesing itu juga ada permainan-permainan di situ. Lah ini pun juga akhirnya jadi polemik di kalangan umat Islam. Nah kita harus punya solusi bagaimana caranya. Termasuk kemarin ditanyakan tentang arisan itu kan ada jual beli. Aku soleh, arisanku tak del. Boleh tak betul? Itu kan ada jual beli di dalam arisan. Umpamanya di tempat saya itu ada arisannya 1 minggu 150. Dapatnya itu 18 juta. Dan kemudian dia ini belum dapat.
Akhirnya dijual kepada orang yang mampu sih, kita dol, arisan kita dol. Tak dol berapa? Tak dol 15 juta. Tak jual 15 juta. Wis sama kali terus soalnya itu dikurangi aku wis apa jenenge wis asal. Lah ini kan sudah tidak jelas, tidak jelas. Sudah tidak jelas. Nah, semacam itu juga jadi masalah juga. Jadi tidak boleh ada jual beli yang di dalamnya ada riba, baik itu riba fadl, riba nasi'ah, atau riba yadi, riba qard, atau riba al-jahiliyah. Clear ya? Jadi Pak, bagaimana kalau sama-sama riba, bagaimana? Ini jadi masalah. Karena memang kalau di dalam bahasa Al-Quran, muamalah itu ada semacam permainan akad. Ada permainan akad. Karena konteksnya antawatim bainahum. Kemarin dulu kita bahas yang namanya ojek online untuk beli lewat apa namanya? Lewat Gojek atau lewat GoFood dan macam-macam. Itu akadnya apa? Ketika para ulama ada yang membolehkan itu karena akadnya memang akad ujrah atau akad ijarah, bukan akad jual beli. Sementara akad kita jual belinya itu kepada warungnya. Jadi akadnya kepada warung kita beli. Dan kemudian pas ketika Gojek dan GoFoodnya itu adalah akadnya bukan akad jual beli, maka ada yang membolehkan sama seperti itu. Jadi memang di muamalah itu mainnya di akad itu, mainnya di akad itu. Baik, jadi khiyar, namanya khiyar tawar menawar sampai 3 hari tadi itu hukumnya boleh, dan memang untuk khiyar tawar menawar ini penting di dalam masalah jual beli. Dan khiyar ini ada hanya pada jual beli. Kalau untuk masalah pernikahan itu ada khiyar kan? Wes anakmu piye? Tak tunggu kira-kira 1 tahun deh anakmu api tak lamar. Leka anakmu leka api selama 1 tahun orang tak lamar. Leka piye? Apakah khiyar bisa dimasukkan ke munakahat? Apakah semacam itu? Nanti kita akan bahas di bab munakahat nanti, di bab khusus masalah pernikahan. Baik, kita sekarang masuk di ahkamus salmi. Akad salam, hukum-hukum tentang perpesanan. Ini nanti banyak yang muskil, dan banyak berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Apanya? Iya, belum selesai nanti. Oh, belum selesai ya? Oh, masya Allah. Wala yabi' wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi rotban ilal laban. Dan tidak boleh ada pembelian yang di dalamnya itu ada riba bi jinsihi dengan jenisnya. Dengan jenis-jenisnya. Riba itu kan tadi sudah sampaikan, ada jenis berapa riba itu? Ada yang membahas 5, ada yang cukup membahas cuma 2. Dengan segala jenis riba, tidak boleh. Riba apapun yang masuk di dalam praktek jual beli tidak boleh. Entah itu riba apa tadi? Riba fadl, riba nasi'ah, riba yan, riba qard, atau riba jahiliyah. Jadi biasanya kalau riba fadl pada jual beli, kalau riba nasi'ah ke bawah itu lebih cenderung kepada prakteknya perputaran uang pinjam-meminjam itu. Rotban baik dalam posisi basah, illal laban kecuali susu. Lupa kalau di dalam masalah susu kok ada posisi pengecualian bagaimana? Ini yang muskil. Jadi memang banyak yang membahas kitab ini, yang musyawarahkan kitab ini, bahkan di dalam kalangan madzhab Imam Asy-Syafi'i sendiri pun juga ada perbedaan pendapat. Maka di dalam madzhab Syafi'i itu seringkali yang dipakai di Syafi'i itu pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi kok ada pengecualian tentang susu, ini sesuatu yang muskil. Yang jelas saya mengatakan bahwa
dalam bentuk apapun, basah ataupun kering, dalam riba fadl itu haram kalau memang di dalamnya ada riba. Kalau di dalamnya ada riba. Kalau umpamanya tidak sejenis, kemarin sudah saya bilang ada istilah mutafadilan taqaddam. Ya, berkenaan dengan riba ada dua ya. Ada mutamathilan taqaddam, ada mutafadilan taqaddam. Itu diingat-ingat kalau dalam konteks riba fadl. Sejenis atau tidak sejenis itu masing-masing ada mutafadilan taqaddam atau mutafadilan taqaddam. Baik, clear ya, selesai. Ahkam sholmi. Salam itu artinya pesen. Apa dalam bahasa yang paling enak pesen itu? Jadi jenengan mau beli sesuatu, barangnya itu tidak ada. Jenengan kemudian bilang, terus aku pesen 1 kilo, saya pesen 1 kilo. Harganya berapa? Harganya sekian. Nah, ini termasuk jenis akad salam. Apa pesan? Jual beli pesan. Order. Ya harus menurut lapis. Salam ini wayasihu asalmu halan wa muajjalan, dan akad salam itu sah kontan atau posisi tempo, halan wa muajjalan. Halan itu dalam konteks kalau orang dulu bilang itu ya pada waktu itu juga kontan. Kalau muajjal itu di tempo. Ini berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Saya tadi malam buka kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar itu syarah daripada kitab ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad itu menyebut yang namanya akad salam itu hanya muajjalan saja, tidak boleh kontan. Tapi kalau pemahaman halan wa muajjalan itu di dalam konteks bayarnya itu jadi berbeda. Yang menjadi masalah itu yang tempo itu barangnya atau uangnya. Yang kita pahami itu kalau akad salam itu pesen itu yang ditempo itu barangnya atau uangnya, bukan uangnya. Itu kan ada konteks halan wa muajjalan. Umpamanya begini, Mas, aku beli burung kenari. Harganya berapa? Harganya 800, ini semua ngecek. Wis tak transfer uangnya dulu ya. Ya, ini namanya uangnya itu halan. Transfer barangnya kemudian dikirim berikutnya. Itu yang barangnya berarti muajjalan. Kalau uangnya namanya halan. Ini boleh atau tidak? Ya, jadi kadang-kala banyak sekali yang muncul komplain-komplain itu sudah uang sudah kadung ditransfer, kemudian pas ketika barang dikirim tidak sesuai dengan gambar yang dikirim. Kadang-kala kita lihat di Shopee, di Lazada dan sebagainya tidak dilihat gitu ya, ini begini, transfer dulu sesuai, begitu dikirim tidak sesuai, dan ternyata kemudian yang bersangkutan kadang-kala tidak menerima komplain dan seterusnya. Ini jadi masalah. Nah, kalau umpamanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ahmad itu harus semuanya itu muajjalan, baik barang maupun uangnya itu muajjalan. Barang kalau tidak datang nggak saya bayar. Barang kalau kemudian tidak sesuai dengan spesifiknya, speknya, tidak akan dibayar. Lebih sepakat yang mana jadinya?
Dan itu akad salam itu ada perdebatan di situ. Karena seringkali kalau ada akad salam itu yang muncul itu dilebih. Kayak contoh yang pernah saya sampaikan di sini kan, ada di samping sebelah ibu pas ketika jualan di pasar, ada orang datang, bawa beras 1 kilo, bawa gula 1 kilo, bawa minyak tanah 1 kilo, datang, Bu, saya jual beras, ini berasnya contohnya Bu, ini berasnya contohnya begini. Coba jenengan amati, api ini bagus. Ini minyak apa namanya, gorengnya begini Bu, coba jenengan amati. Oh bagus. Jadi saya pesan berasnya saja. Berasnya pesan 100 kilo. Keren. Minyaknya berapa Bu? Saya minta untuk berapa curigen, silakan. Bu, dibayar dulu Bu. Dibayar dulu. Dibayar. Ini contohnya saya tinggal di sini ya. Ini contohnya saya tinggal di sini. Contohnya bener ya 1 kilo ini ditinggal. Uang sudah dibawa, nggak balik orangnya. Nggak balik orangnya. Lah, ini namanya akad dalam konteks secara linguistik ya, akad salam. Karena dia hanya memberikan contohnya barang seperti ini, kemudian barang itu dikirimnya belakangan. Ini juga termasuk akad salam, tapi uangnya sudah ada dulu. Lah ini jadi perdebatan antara wayasyamu asalmu halal atau ajalan itu tadi. Yang bagus kalau saya itu kita sesuai dengan madzhab Hanafi, Maliki, Ahmad tadi. Dua-duanya baik uangnya ataupun barangnya itu adalah muajjalah dalam konteks utang atau ditempo. Pak, tapi kalau sudah ada kepercayaan, masa sih kalau tonggo dewi gak percaya? Yang jualan itu tetangga, tonggo sebelah rumah, dia jualan sesuatu, dia datang ke rumah jenengan. Aku dodolan iki lho Mbak, barang ini contohnya tak gowo. Besok barangnya 1 minggu tak kok, 1 minggu datang barangnya. Lah ini bayarnya sekian supaya uang ini bisa untuk saya buat modal ke sana. Kalau toko sendiri, berarti uangnya itu kontan, tapi barangnya muajjalah. Kalau memang itu bisa terhindar daripada yang namanya al-gharar, penipuan, maka secara hukum menurut madzhab Syafi'i boleh halal muajjalah. Masa kalau toko ini, tapi kadang-kadang masih toko ya kadang nggak boleh lepas. Kadang-kadang masuk sama TV ya terusnya repot itu. Lah makanya memang mohon maaf, akad salam itu memang memang harus betul-betul hati-hati, apalagi zaman sekarang. Beli jam tangan lewat online, transfer duluan 1 juta, begitu dikirim dibuka jam tangannya tidak sesuai dengan speknya. Gimana caranya model begini? Pak, bagaimana kalau maunya model akad salam? Alamatnya jelas, orangnya jelas, kantornya jelas. Bagaimana kalau akad salam seperti ini? Ketika kemudian ada sesuatu hal, akhirnya kemudian kita ke rumahnya ini karena orangnya jelas, rumahnya jelas, kantornya jelas, nomor HP-nya jelas. Boleh ya? Meskipun uangnya duluan. Intinya akad salam itu tidak boleh ada akad gharar, penipuan. Kalau memang betul-betul betul-betul tidak ada akad gharar, maka akad salam baik yang halal atau muajjalan itu boleh. Clear? Cukup? Ada yang didiskusikan? Ada yang menambahkan? Konsekuensinya besar, termasuk dosa besar, dan melalui proses taubat. Padahal masalah riba ini masyarakat menjadi hal yang lumrah sekarang ini. Dosanya melebihi dosa zina. Maka di sini dirajam pakai mati. Apabila kita saat ini itu sedang dalam proses transaksi ribawi, atau kami rumah masih 10 tahun lagi. Sepeda motor
masyarakat, pembeli dan pemakai itu masih bisa tersebut. Solusinya pada saat kita ini sedang dalam transaksi tersebut yang masih yang punya panjang, jualkan, yang dikontrak atau bagaimana solusinya? Ini agak susah juga ini. Agak susah juga. Tapi memang akadnya memang betul-betul akad riba ya. Bukan rata-rata konvensional. Ya, rata-rata konvensional. Walaupun ada sedikit ulama yang konvensional itu membolehkan. Kayak kemarin sudah saya sebutkan ada nama ulama seperti At-Tantawi, kemudian ada Al-Shihab, itu dalam bukunya yang membolehkan konvensional selama memang ini bukan syubhat ya. Saya hanya menyebutkan dua orang yang membolehkan akad semacam itu. Lah, Pak ini sudah kurang 10 tahun Pak. Kate lunasi ora duwe. Marono mau dijual juga. Ini gawe ngeterno anak, gawe kerja, kayak sebagainya, didol ya regane sakmono, sementara didol kayak nutupi ya enggak cukup. Ini gimana? Ya, mau gimana? Sementara pada posisinya masih kurang 10 kali cicilan, ada yang sampai kurang 1 tahun, atau bahkan kalau rumah bisa sampai kurang 10 tahun. Ini gimana? Nah, ini sesuatu hal yang menyulitkan kita. Maka kemudian pas saya baca-baca di artikel melihat perkembangan riba di Indonesia, termasuk pendapat-pendapat para ulama yang betul-betul saklek dan ulama-ulama yang memberikan sedikit rukhsah. Karena memang pada posisinya begini ya, ada sesuatu yang haram, kita betul-betul mutlak untuk disuruh meninggalkan yang haram. Tapi suatu saat kemudian mau tidak mau kita tetap melakukan sesuatu yang haram itu sesuai dengan kadarnya. Contoh, haram makan babi. Tapi nanti akan ada satu kondisi di mana kita boleh makan babi. Karena apa? Karena konteksnya kemudian kalau kita tidak makan kita mati. Sementara kalau makan itu babi, maka dibolehkan ambil sekedarnya saja. Dari berbagai macam analisis itu kemudian saya baca di situ ada ulama-ulama yang memberikan rukhsah. Akhirnya dalam posisi semacam itu, kalau memang betul-betul darurat, kepepet dan tidak bisa melakukan apapun kecuali tetap tercemplung di situ, maka diperbolehkan mengambil pendapat yang membolehkan dengan catatan betul-betul terpaksa. Dalam konteksnya kaidah yang dipakai itu adalah ad-daruratu tubihul mahdurat, memakai kaidah semacam ini. Tapi ini memang terpaksa, bukan yang dibuat-buat ya. Karena kalau ada orang itu mengaku Pak ini mudarat, Pak ini darurat, tapi daruratnya itu tidak dibentuk oleh syariat, tapi dibentuk oleh hawa nafsunya sendiri. Nah ini namanya bukan darurat. Darurat itu dibentuk oleh syariat, kayak seperti contoh tadi. Wah kalau saya tidak makan babi saya mati ini. Itu berarti darurat yang dibentuk oleh syariat. Tapi kalau kemudian darurat itu dibentuk oleh hawa nafsu kita, itu tidak boleh. Ngaku-ngaku darurat padahal tidak darurat. Jadi kalau memang betul-betul ini tidak bisa dilepas Pak, kurang 10 tahun ditutup ya gak ono, kayak nutup ya enek. Kalau umpamanya kemudian tidak ditutup, itu kemudian di rumah dijual untuk nutup ya cukup dan segala macam. Maka akhirnya dalam tanda kutip ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi tetap selama proses itu, selama proses pencicilan itu, harus dia betul-betul mencari upaya. Tadi dia sudah mencari upaya semaksimal mungkin untuk nutup, tidak iso untuk nutup itu. Memang kalau beli rumah sampai sekian itu, ya, sudah punya upaya semaksimal mungkin untuk nutup. Sih gak iso yo, munyer sampai muter-muter tidak
iso-iso. Maka dia dalam tanda kutip dia tetap melakukan itu, anggap aja kalau anak babi kalau tadi itu, tapi tetap dalam prosesnya, selama proses dia itu melakukan pencicilan itu, dia tetap harus punya upaya, untuk berusaha menutup itu. Nah disitulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wong wis kadung kecemplung. Beda kalau sebelum melakukan dia sudah tapi ini sudah kadung nyemplung, uang sudah kadung apa? Lihat ya. Jadi ada, tapi ucapan saya semacam ini jangan dipelintir. Nanti dipelintirnya bagaimana? Oleh terpaksa boleh loh. Terpaksanya itu yang kayak apa, itu yang harus dibahas. Jadi yang saya katakan terpaksa itu yang memang model-model darurat. Darurat itu yang kayak apa? Darurat yang memang betul-betul seperti yang saya katakan tadi. Itu seperti saya katakan tadi. Pak, aku tuku cash dolar mungkin ya Pak, susah tuku cash. Jangan untuk tuku cash, bagaimana betina ini kakek. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bersifat apa namanya tadi? Rukhsah. Ada sifat yang bersifat rukhsah. Kadung nyemplung. Ini saya yakin juga rata-rata sudah kadung nyemplung. Iya, saya yakin semuanya sudah rata-rata sudah kadung nyemplung. Dan ditakoni kau menutup yo ora iso. Jika menutup cash yo ora iso. Marang dikon didol kayak nutup yo ora iso. Ngalaman didol yo barang hilang tapi cicilan tetap melaku. Dan kemudian yang namanya barang itu begini ya kami boleh duit. Kalau seperti itu ya sudah mau gimana lagi. Nah nanti insya Allah Masjid Al-Falah akan memberikan ada bank syariah Al-Falah. Kan sudah punya minimarket kan. Nah, setelah itu punya bank Al-Falah. Mudah-mudahan saya yakin bisa. Jual beli sepeda motor nanti di sini ada ya. Ya. Terakhir. Ya. Terkadang itu ini Ustaz. Bukan karena terpaksa Ustaz. Terpaksanya itu karena cara pandangnya yang betul. Oke. Jadi misal contohnya saya lagi. Sekarang punya Supra Ustaz. Punya Supra ya. Supra lawas. Kadang lihat teman yang bawa Vario baru 150 gitu, kok enak banget. Nyelang sih rasanya ya gitu. Akhirnya tak boleh setelahku untuk beli Vario yang baru. Cuma waktu dijual tidak nututi, akhirnya harus mencicil lewat leasing. Kadang-kadang banyak di antara masyarakat termasuk kita juga mungkin terpaksanya karena cara pandang yang terlalu mengikuti tren. Ya. Bahkan andai kata nggak punya uang buat naik motor bisa naik apa? Ya. Apalagi sekarang ada jeep atau grab. Kalau misal pengen lebih jauh, dia tinggal mesin grab atau jeep. Ya itu yang tadi yang saya sebut terpaksa dalam artian hawa nafsu. Ya. Nggak ada pertanyaan cuma antara beli Oh. aja kayak terpaksa. Nah itu namanya terpaksa yang dibuat oleh hawa nafsu, bukan dibentuk oleh syariat. Gitu. Jadi begitu. Jadi anak-anak sekarang apalagi wah pakai Vario, pakai apa, aku pakai otot-otot 70, akhirnya kepingin namanya hawa nafsu. Ya, sambil mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan semuanya di sini lancar rezekinya, buahnya melimpah dan juga nanti tidak sampai ke mana? Ke riba. Jadi sebelum dan sudah kadung nyemplung. Kalau yang seperti dengan kata-kata tadi kan mungkin belum nyemplung. Lah sebelum nyemplung itu mindset harus dulu. Tapi ini kalau sudah kadung nyemplung, cicilannya bisa kadung. Nah, itu juga repot juga. Tapi mungkin nanti ada permainan akad. Kalau jenengan bikin sepeda motor nanti cari akad-akad yang syar'i, pakai akad-akad yang syar'i. Datang kepada seseorang, Pak, sama mau nggak membelikan motor saya, bayari motor saya begitu. Nanti saya nyicil ke jenengan. Itu kan solusi diantaranya.
Kalau umpamanya kita belum nyemplung itu kan solusi. Umpamanya Alfala itu menyediakan uang 1 miliar, menyediakan uang 1 miliar. Para jamaah yang kepingin beli sepeda motor datang ke Alfala. Pak Tamir, saya pengen sepeda motor. Lah, Pak Tamir ini kan harganya di situ itu kan 12 juta, ya kan? Dijual ke, dia beli 12 juta. Dan kemudian dia menjual motor itu 13 juta. 13 juta, Pak, aku gak kuat cash. Ya wis, harganya tetap 13 juta cicilan. Itu angkat seperti itu pun boleh. Tapi masalahnya kok nyicili wong itu loh, kontinu apa enggak? Begitu difasilitasi oleh Alfala, sepeda motornya digowo, dong-dongi orang tau gelem nyicil. Mulai tarik kapital aja. Apa mana sepeda motornya digadekno bisa? Gak gelem nyicil karena mentang-mentang jamaah, aku jamaah Alfala besok gak nyicil 3 bulan gak oleh. Lah ini yang namanya berarti tidak ada niatan yang baik dari jamaah itu. Insya Allah nanti Alfala bisa semacam itu. Jadi orang-orang yang mungkin pengen sepeda motor datang ke Takmir, Pak Takmir, aku pengen beli sepeda motor. Ya wis tak tukar nih, gue cicilan ya. Harganya sekian. Nah itu boleh, itu akad semacam itu boleh. Clear ya? Baik, saya doakan Alfala nanti bisa begitu. Tinggal saya itu bermimpi Alfala kan pengen jalan. Tanah yang sebelah itu bisa dibeli semua. Kan kosong ini. Buat untuk takbir, buat untuk minimarket, buat untuk apa, buat susah ini dijual. Susah. Baik, kayak ini mirip dengan Masjid Rahmat Supang. Di belakangnya itu ada 2 rumah miliknya orang Kristen. Miliknya orang Kristen. Sowe bertahun-tahun dibeli tidak mau. Akhirnya kena juga. Sudah dibuas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.